udah aman di sini ya. Udah aman di sini ya, baik, Masya Allah. Iya ya, sama-sama. Sabar ya. Jerit tangis tenaga kerja wanita atau TKW Eka Arwati asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam video viral beredar akhirnya terjawab. Pada Selasa 20 Januari, TKW atau pekerja migran Indonesia di Oman, negara di pantai tenggara Jazirah Arab tersebut, sudah diselamatkan dari rumah majikan yang diduga menyiksanya. Detik-detik saat wanita yang pernah berdomisili di kota Kendari, Provinsi Sultra, serta kota Palu, Sulawesi Tengah ini dibebaskan dari rumah majikannya terekam dalam video. Terima kasih, lirih Eka sembari menangis di pelukan seorang perempuan yang menjemputnya. Dalam video berdurasi 9 detik, Eka yang mengenakan pakaian gamis berwarna hitam terlihat tak berhenti menangis terisak. Wajah wanita kelahiran desa Amosilu, Kecamatan Besulutu, Konawe tersebut tenggelam dalam pelukan erat seorang wanita. Matanya sembab, sementara perempuan berpakaian merah muda menenangkannya, memeluk dan mengelus-elus pundaknya. Sudah aman, insya Allah semuanya membaik, ujar wanita lainnya di balik rekaman video yang diterima wartawan tribunnews.sultra.com. Senada disampaikan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sultra, Laude Askar, pada Rabu 21 Januari. Pria kelahiran Sawirikadi, Muna Barat, 18 September 1974 ini menyebut Eka sudah berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Oman. Sebelum dibawa ke KJRI, usai diselamatkan di rumah majikan, Eka sempat dievakuasi ke rumah salah satu pekerja migran Indonesia di negara yang dikenal sebagai Mutiara Arab ini. Kondisi pekerja migran berusia 25 tahun itu pun juga sudah membaik dan sehat, berada di tempat perlindungan atau penampungan sementara KJRI. KJRI adalah kantor perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan di kota-kota strategis termasuk Oman. Kondisinya sudah aman di shelter KJRI Oman. Kondisinya baik-baik, sehat, kata pria yang mengawali karirnya di pemerintahan sebagai guru fisika di SMA Negeri 9 Kendari ini. Askar menyebut korban juga sudah bertemu dengan Duta Besar RI untuk Oman, Yaman. Saat ini kami tinggal menunggu proses pemulangan, jelas mantan Kepala Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kendari tersebut. Namun, ia belum memastikan kapan jadwal pemulangan Eka ke Indonesia. Kita belum dapat koordinasi dari KJRI. Nanti KJRI yang memberikan informasi ke kami untuk waktu pulangnya kapan, ujarnya. BP3MI disebutkan juga belum mendalami proses hukum lanjutan terkait dugaan penganiayaan terhadap korban oleh majikan di Oman. Eka Arwati dibebaskan dari rumah majikan beberapa hari berselang video pengakuannya beredar di media sosial. Dalam unggahan TikTok pribadinya, Eka berurai air mata menceritakan kondisi dan pengalaman pilunya. Eka mengaku kerap mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi dari majikannya. Nama saya Eka Arwati, saya berasal dari Sulawesi. Saya bekerja di Oman mendapat perlakuan tidak baik, katanya di awal video berdurasi 1 menit 47 detik yang viral di medsos. Dia mengaku sudah bekerja selama 3 bulan di Oman dan 2 bulan terakhir sakit dan tak kunjung sembuh. Tak hanya kekerasan fisik, Eka mengaku mendapat pelecehan hingga pengancaman dari majikannya yang disebut seorang laki-laki. Eka pun memohon dan meminta pertolongan agar bisa segera dipulangkan ke tanah air. Berdasarkan penelusuran wartawan tribunnews.sultra.com, terungkap Eka Arwati berasal dari desa Amosilo, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Paman Eka, Justa, saat dikonfirmasi pada Senin 19 Januari membenarkan peristiwa yang dialami oleh keponakannya tersebut. Sebelum ke Oman, Eka sudah pindah domisili di Kota Palu, Provinsi Sulteng. Justa mengatakan pihak keluarga terus melakukan komunikasi dengan Eka yang berada di Oman. Pihak keluarga di Amosilo juga terus mencari bantuan, berkomunikasi dengan kepolisian dan perlindungan tenaga kerja migran di daerah ini. Sementara BP3MI Sultra menduga Eka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Oman. Indikasi TPPO menguat karena kebijakan
moratorium atau penangguhan penempatan pekerja rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah oleh pemerintah sejak akhir 2015 lalu. Jika yang bersangkutan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, maka besar kemungkinan visanya bukan visa kerja. Lanjutnya, ia menyebut korban diduga diberangkatkan menggunakan visa kunjungan atau visa ziarah, bukan visa kerja yang tercatat dalam sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia. BP3MI Sultra pun melakukan verifikasi identitas dan penelusuran jalur keberangkatan korban melalui sistem Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jika tidak terdaftar dalam sistem, maka dapat dipastikan keberangkatannya non-prosedural dan memenuhi unsur TPPO. Jelasnya, meski dugaan pelanggaran hukum menguat, BP3MI Sultra menegaskan bahwa keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama. Pihaknya telah meminta keluarga korban untuk menyampaikan aduan resmi melalui Krisis Center sebagai dasar langkah lanjutan. Berdasarkan laporan itu, BP3MI Sultra segera menyurati Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Oman agar melakukan penelusuran, penjemputan, dan penyelamatan terhadap korban. Tim BP3MI juga telah diterjunkan ke kediaman keluarga korban di Kabupaten Konawe untuk mengumpulkan dokumen penting termasuk paspor dan data pendukung lainnya. Selain itu, BP3MI Sultra berkomitmen memberikan pendampingan kepada keluarga untuk melaporkan kasus ini ke polisi apabila seluruh unsur TPPO telah terpenuhi. Pihak keluarga Eka Arwati melalui pamannya Justa resmi melaporkan dugaan kasus TPPO yang dialami Eka ke Kepolisian Resor Konawe, Sulawesi Tenggara pada Selasa 20 Januari. Laporan tersebut dibenarkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres AKP Taufik Hidayat saat dikonfirmasi wartawan tribunnews.ultra.com. Pelapor paman dari Eka, TKW yang diduga menjadi korban TPPO di Oman, kata AKP Taufik. Dalam laporan tersebut, 2 wanita diduga terseret dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yakni E dan R. Berdasarkan keterangan Justa, Eka sedang mencari lowongan pekerjaan dan berniat menjadi TKW di Oman September 2025 lalu. Eka kemudian menelpon seorang wanita berinisial E yang disebut merupakan warga Kabupaten Konawe. Selanjutnya, E mengenalkan Eka kepada seorang wanita berinisial R. Dari perkenalan tersebut, E dan R menyetujui untuk merekrut Eka bekerja di Oman, di mana dalam perekrutannya keberangkatan Eka menggunakan biro jasa pengiriman tenaga kerja yang diduga ilegal. Pada 26 September 2025, Eka diberangkatkan oleh E dari Palu menuju DKI Jakarta. Setibanya di kota metropolitan tersebut, Eka dijemput oleh suami R dan dibawa ke rumah pribadi. Di rumah pribadi R, Eka tinggal sementara waktu dan mulai mengurus pemeriksaan kesehatan hingga pengurusan paspor. Hingga 5 Oktober 2025, semua berkas sudah lengkap. Eka akhirnya tiba di Oman. R mengirimkan gambar wajah orang yang akan menjemput Eka di negara tersebut. Setelah tiba di bandara, seorang sudah menunggu dan menunjukkan foto Eka dan dibawa ke apartemen dan menginap selama 1 malam. Selanjutnya 6 Oktober 2025, Eka dijemput oleh majikannya yang telah disiapkan oleh agensi. Lalu mulai bekerja di rumah majikannya tersebut. Pada Januari 2026, Eka mengalami sakit dan tidak bisa bangun untuk bekerja. Namun majikan memaksanya bekerja dan memanggilnya ke dapur, serta memukul bagian belakang menggunakan tangan. Selain itu, Eka didorong berulang kali dan dipaksa untuk bekerja hingga mendapat perlakuan pelecehan dan pengancaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.